sudah di Stadion Pakansari ya. Untuk cuaca hari ini hari Jumat ya, terpantau cukup cerah. Itu bisa kita lihat ya, bukitnya lumayan terlihat jelas, bukit ke arah puncak ya. Ini kita putar arah ke arah Bogor dulu. Karena mungkin jam pulang kantor ya, jadi agak padat ya kondisi lalu lintasnya. Buat teman-teman yang mungkin setiap hari Jumat sore pulang ke Bandung, nah mungkin ya samalah situasinya, cukup padat lalu lintasnya. Saya ini menuju Bandung dari Jakarta ya, tepatnya di daerah Koja, Jakarta Utara, menuju Bandung. Bandungnya saya Marga Asih. Biasanya sih kalau perjalanan seperti ini ya setiap akhir pekan naik sepeda motor ya. Sepeda motor saya Yamaha Gear yang sebelum yang hybrid ya, masih yang lama ya. Ya karena warnanya biru, saya sebutnya Black Gear. Nah, ini kita saat ini sedang di Jalan Raya Bogor ya, tepatnya di daerah Cibinong, Kabupaten Bogor. Sudah melewati Cibinong, sekarang masuk ke arah Kabupaten Bogor. Sebentar lagi kita akan masuk kota Bogor ya. Tadi cuaca sebenarnya kalau dari arah Jakarta ya tadi sempat agak gerimis ya di daerah Cililitan, Kramat Jati, tadi sempat gerimis. Tapi sudah ke arah Cibinong ke sini, udah mau ke arah kota Bogor, ini sudah cerah lagi ya, terpantau cuacanya. Bisa kita lihat ya situasi arus lalu lintasnya ya, terbilang ya cukup padat, tapi ya masih bisa bergerak lancar lah dengan kecepatan sekitar 40 sampai 60 km per jam. Oke, kita akan lanjut lagi nanti saat sudah memasuki kota Bogor ya. Nah, saat ini kita sudah mau memasuki daerah Bogor kota ya. Bensin masih cukup aman lah ini, masih ada setengah. Tadi saya dari arah Koja, saya sempat ke arah Monas, baru ke arah Salemba, lalu saya ke arah Bogor. Sekarang sudah sampai di kota Bogor, masih ada setengah. Ini untuk satu bar begini dia 1 liter. 1 liter. Berarti ini baru habis ya sekitar 2,5 liter lah. 25.000.
Tadi lumayan macet ya, karena sore-sore kan. Ini kita dalam perjalanan menuju ke arah Bandung. Nah, sudah lampu hijau, kita go. Vivo juga kosong ya. Vivo tadi juga sebelumnya pom bensin sel kosong semua, pom bensin swasta. Nggak tahu kenapa ya, kosong semua. Ini termasuk jadi perhatian saya juga ya. Karena kan kita ya namanya sehari-hari profesi lapangan ya. Pastikan menggunakan BBM harus yang berkualitas supaya lebih awet motornya. Kalau saya biasanya sih isinya sel super. Nah, cuma kalau misalkan kayak kondisi sekarang lagi kosong ya, saya isinya di SPBU Koko yang punya Pertamina-nya langsung. Kalau misalkan lagi ngantri panjang, saya isinya Pertamax Turbo. Tapi kalau misalkan lagi lengang ya Pertalite juga nggak masalah. Khususnya sih kalau Pertalite ini dia cocoknya di daerah perkotaan begini ya, yang daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi gitulah ya. Nah tapi kalau misalkan kita kayaknya mau destinasinya yang objek-objek wisata yang curam, nanjaknya terjal, nah itu saya memang lebih prefer isi Pertamax Turbo, karena ya lebih enak aja tarikannya untuk si Black Gear ini gitu. Ini kita udah mau masuk Jalan Raya Bogor yang menuju ke arah Ciawi ya. Nah, ini lampu merah. Lumayan padat lah ya sore ini karena jam pulang kantor juga kan. Ini memang saya nggak rutin juga sih. Ya tergantung kebutuhan aja. Kalau hari Jumat pulang ke Bandung, ya naik motor, sempat naik bis juga gitu. Jadi fleksibel aja gitu, menyesuaikan kondisi keadaan. Oke, sudah hijau lagi. Bogor nih ya termasuk kota yang sering macetnya lumayan parah ya. Kalau bisa kita bandingin dengan daerah-daerah lain, Bogor ini termasuk yang ya lumayan parah macetnya. Karena memang dia perbatasannya strategis banget ke arah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ke arah Depok, Cibinong. Ya, memang pusatnya ya, mau ke arah puncak juga kebanyakan lewat sini semua, puncak Bogor ya. Nah ini sebelah kanan Kebun Raya Bogor, banyak yang sedang jogging sore. Enak banget ya di sini bisa bisa jogging. Apalagi ini pohonnya banyak ya, jadi sejuk gitu. Nah, kita ambil yang arah lurus, yang ke arah Ciawi. Oke, nanti kita lanjut lagi ya di saat sudah sampai Ciawinya. Oke, ini sudah lampu hijau, kita gas dulu dah. Nanti kita mulai ini Jumat sore termasuk padat ya, macetnya lumayan. Angkotnya juga di sini, wah, ya tahu sendirilah angkot di Bogor gimana ya, lumayan banyak dan ya sesuka seininya sendiri. Oke, ini kita sudah mau ke arah Ciawi ya, kita
muter dulu mau ke arah sini, karena dialihkan dulu supaya dipecah jalurnya biar supaya tidak terlalu padat ya. Nah, kalau lurus itu tol ya, ke arah Jakarta. Kita putar arah mau masuk ke arah Tajur, Bogor. Oke, bisa dilihat ya, bukitnya tuh ada kabut-kabut, bukan kabut sih, asap tipis ya. Tapi lumayan kelihatan dari sini. Kita lanjut lagi nanti kalau sudah sampai di Ciawi ya, yang pas mau ke arah puncaknya. Oke, saat ini kita sudah berada di Jalan Raya Ciawi menuju ke arah Bogor. Ya, kondisinya seperti ini. Cukup padat ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini cukup padat kondisinya di hari Jumat sore ya, dimana jam pulang kantor, dan mungkin kebanyakan orang akan mulai bersiap-siap untuk berlibur ya di hari Jumatnya ini. Pom bensin Shell masih belum ada yang isi ya, Shell Super. Karena motor saya ini ya lebih nyaman aja, lebih nikmat kalau pakai Shell Super. Kita sebentar lagi mau masuk ke arah Ciawi ya. Ini kita sudah di Jalan Raya Puncak dekat Rumah Sakit Ciawi. Ya, kalau di Bogor ini banyak yang harus hati-hati ya, karena kan banyak yang mau belok kiri, belok kanan. Jadi ya kita jangan terlalu ngebut, karena kan bahaya juga kalau kita terlalu ngebut. Orang mau ngambil tiba-tiba maksa mau belok kan, bisa bahaya. Jadi mending kita speednya ya dibatasin aja sekitar 20 sampai 30 km per jam aja maksimal kalau dalam kondisi jam pulang kantor dan di daerah seperti ini ya cukup macet. Nah, ini kalau belok kanan alternatif via Sukabumi, tapi kita lurus saja lewat puncak jalur utamanya. Nah, kita lihat ya, banyak yang ambil kanan, kita lurus saja. Kondisinya ya termasuk lengkang lah, tidak terlalu macet juga karena kan masih hari Jumat sore ya, orang-orang belum pada liburan ya. Saya tadi berangkat sekitar jam berapa ya? Macetnya lumayan ya di daerah Bogor kota, yang Jalan Raya Bogor itu ya.
Wah, di situ apalagi sekitar jam 3 sore tadi, wah macetnya luar biasa. Padahal sebenarnya kalau tidak macet ya sebenarnya cepat juga sampai ke arah Bandung ini ya. Mungkin hanya sekitar 2 jam. Tapi karena macetnya ini bisa 3 jam gitu kan. Nah, ini kita sudah di persimpangan Ciawi Puncak Bogor nih yang yang akan beririsan dengan yang dari jalan tol ya. Oh, ini padat juga nih kondisinya ya. Vimala Hills bisa kita lihat sininya lumayan rame, banyak juga pedagang-pedagang. Oke, kita ambil lurus saja. Kalau daerah nanjak seperti ini, mobil-mobil nih harus prima ya kondisinya, karena kalau tidak ya misalkan kan part koplingnya udah mau habis, bisa mogok mati di tengah tanjakannya, bahaya juga dan membuat macet juga kan. Padat ya. Mau ke arah puncak, kita nanti jalurnya seperti biasa, kita lewat puncak, Cianjur lurus terus, nanti kita tembus-tembusnya pada Larang. Ini jalur favorit saya nih, Bandung 111 km, Cianjur 48 km. Sebenarnya deket sih, cuma karena macetnya itu jadi lama gitu. Ini buat teman-teman yang mungkin mau melihat situasi kondisi kalau puncak di hari Jumat. Nah, ini seperti ini ya. Masih lumayan padat, tapi padatnya yang ke arah Bogor, yang mau ke arah bawah. Untuk yang ke arah atas ya ramai lancar. Untuk Jumat sore ya. Kalau Sabtu pagi mungkin padat juga yang mau naik ke atas ya. Masih padat ya yang mau ke arah bawah ya, khususnya di persimpangan-persimpangan ini ya cukup padat juga. Ini macet karena persimpangannya ya. Di puncak ini banyak destinasi wisata kuliner ya, jadi cukup banyak pilihan. Apalagi di sini juga banyak kampung Arab ya, jadi banyak juga makanan-makanan khas Timur Tengah di daerah puncak ini ya. Ini termasuk padat ya untuk hari Jumat sore nih. Kondisi arus lalu lintasnya lumayan luar biasa padat. Kita gas terus teman-teman. Padatnya yang ke arah bawah ya, untuk yang ke atas lumayan lengang.
Oke, ini kita sedang berada di Jalan Raya Tajur. Ini ada semacam kemacetan ya karena perbaikan jembatan. Ini udah hampir sebulan lebih lah karena kemacetan ini, karena jembatannya ini belum diperbaiki ya. Ini kita bisa lihat ya, menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Entah kenapa ya, karena mungkin ada perbaikan jembatan ini kan, jadi polisi harus, petugas melakukan buka tutup gitu di lokasi ini. Ini bisa kita lihat ya, sekarang angkot yang arah sini dulu. Nah, ini bisa kita lihat ya, sedang ada proyek pengerjaan. Nah, namanya angkot di Bogor ya, pasti kadang berhentinya ya sesukanya. Oke, kita berangkat lagi. Saat ini kita sedang habis isi bensin di pom bensin mana ini ya? SPBU Cisarua. Nah, tadi isi sekitar 25.000. Kita lanjut lagi ke arah Bandung. Isinya tadi Pertalite ya, karena pengen tahu aja kalau Pertalite ini gimana kualitasnya. Oke, ini sekarang kita sudah mendekati ini ya, ke arah Cisarua, Safari Cisarua. Ini di depan cukup padat ya. Ini kita sudah sampai di masjid. Oh, nggak salah ini, bukan, belum sampai di Safari, masih depan lagi. Ini Masjid Besar Al Barokah Cisarua Bogor. Ya, termasuk padat juga ya daerah sini ya. Nah, karena udah mau menjelang liburan, jadi udah banyak nih yang siap-siap liburan ya. Karena memang mendekati mau malam minggu ini ya cukup ramai, padat di daerah sini ya. Nah, ini yang belokan-belokan seperti ini nih yang cukup bikin macet ya, karena kan dia menyelutup jalan ya. Di sini juga banyak perkampungan Arab juga ya. Nah, ini kita sebelah kiri ada Cisarua Indah Hotel. Wah, udaranya udah mulai dingin menusuk ya. Kita lihat ya, yang ke arah bawah ini lumayan padat ya. Yang ke atas sejauh ini masih ramai lancar ya.
Jalan Raya Ciawi Puncak. Wah, udaranya lumayan segar ya. Ini sekitar jam 5 sore sudah mulai dingin. Nah, ini rumah sakit Kemenkes Gunawan Parto Widigo. Wah, susah namanya nyebutnya. Nah, ini di persimpangan Taman Safari nih. Nah, ini bisa kita lihat ya, Safari. Cukup lengang sih di sininya, karena memang masih hari Jumat malam, Jumat sore. Biasanya kan padatnya di hari Sabtu dan Minggu ya. Nah, bisa kita lihat ya, puncak sudah terlihat jelas. Nah, sini udah lumayan lancar ya. Ini di daerah ya sudah mau ke arah pelataran. Kilometer 83 sekarang. Kilometer 83. Oh, di sini banyak penginapan ya. Restoran, kafe. Kondisi lalu lintasnya lumayan lengang, tapi ya ramai lancar lah bisa dibilang. Wah, si masnya mau belok. Wah, bisa kita lihat ya, banyak tempat makan yang bergaya-gaya Arab ya, karena memang banyak turis wisatawan dari Arab di sini. Wah, kalau sudah malam makin indah. Nah, ini kita akan melewati di Grand Hill. Nah, ini termasuk salah satu penginapan yang cukup favorit ya di puncak ya, karena lokasinya termasuk dekat kemana-mana ya, dan daerahnya cukup dingin. Grand Hill Resort. Nah, sudah mulai banyak abang-abang yang duduk di samping pinggir jalan untuk menawarkan villa ya. Villa kamar disewakan. Pelataran puncak.
bensin cukup banyak sih di sini, jadi aman. Ya, bisa kita lihat ya puncak di atas. Wah, eksotis banget ya. Tapi puncak sekarang ini udah nggak sedingin dahulu ya, kalau bisa dibilang. Kalau dulu tuh masih dingin sekali, tapi kalau sekarang, aduh, udah berkurang banyak dinginnya. Oke, kita dahului ya, karena udah garis-garis marka jalannya. Kalau marka jalannya tadi masih garis lurus panjang, agak ngeri juga dan nggak boleh juga kan. Makanya kalau udah garis putus-putus udah boleh. Tapi ya tetap hati-hati untuk mendahului yang di depan kita kan. Oke, Jalan Raya Puncak. Ini rest area Gunung Mas. Ini kondisi terkini sekarang. Para pedagang yang tadinya mereka punya lapak di sini sudah dipindah ke Gunung Mas. Tapi ya tetap aja masih ada yang usaha-usaha lah di pinggir-pinggir jalan nih. Nggak tahu ya apa boleh atau tidak, kita tidak tahu. Tapi yang ya mau gimana lagi ya, namanya bukannya saya membenarkan, tapi kasihan para PKL yang sudah di dalam. Jadinya banyak yang jadi pengen beli di luar lagi gitu loh, karena tidak disiplin ya para pedagangnya, dan mungkin juga tugasnya harusnya lebih tegas sih. Kasihan yang di dalam, yang udah pindah ke dalam jadi sepi karena banyak pedagang yang mulai membuka lapaknya di pinggir jalan. Padahal ini penataannya udah lumayan baik ya. Nah, ini salah satu destinasi wisata. Lihat, kita bisa lihat, wow, bagus sekali ya. Banyak mobil yang berhenti ya di sini ya, parkir dan memanfaatkan ini juga mungkin. Nggak bisa kita lihat kondisinya. Ya, seperti ini kondisinya. Kita lanjut lagi ya, supaya sampai di Bandung tidak terlalu malam. Kita lanjut terus. Kita akan rekord paling sampai perbatasan Cipanas ya. Ini kondisi terkini puncak hari Jumat. Jumat tanggal 10 Oktober 2025, sekitar jam 6 sore ya, mau maghrib. Oke, begini kondisinya. Udaranya lumayan dingin ya. Oh, luar biasa di sini. Udaranya lumayan dingin.
kita lihat. Wow, view-nya luar biasa ya. Wow, banyak yang lari juga sore-sore begini. Emang enak sih olahraga. Saya juga kalau tinggal dekat sini pasti lari terus. Olahraga kita biar sehat. Ini kita sudah di Pinus Eco Park. Banyak hutan pinus di sini, banyak hutan cemara juga, pohon cemara. Nah, di sini nih daerah-daerah yang banyak PKL-nya, banyak yang berhenti khususnya motor-motor ya, dan para muda-mudi. Mereka mungkin mencari pemandangan. Nah, nanti kita juga mungkin akan berhenti dulu untuk mengecek ada kecelakaan. Sepertinya ada kecelakaan. Motor ya sepertinya. Ada kecelakaan. Kita menepi dulu. Ya, sempat ada kecelakaan, sudah dibawa ke pinggir. Kayaknya motornya ya tabrakan dengan kendaraan lain. Oke, tes. Kita saat ini sudah di Jalan Raya Puncak ya. Kondisinya ya cukup macet ya. Saat sudah sampai pertengahan ini kondisinya cukup macet. Oke. Karena kondisi macet ini ya cukup boros jadi bensinnya ya, karena kan stop and go. Nanti kita akan cari pom bensin terdekat isi karena udah tinggal setengah ke bawah ya. Oke teman-teman, kita akan kembali jalan ya, karena tadi kan sempat berhenti sebentar. Begini kondisi puncak saat ini di hari Jumat sekitar jam 7 malam ya. Kondisinya ramai, lancar, lengang. Untuk udaranya ya termasuk dingin sih, tapi nggak sedingin dulu ini kalau boleh saya komentari. Masih lebih dingin daerah Ranca Bali, Ciwidey, dan lebih dingin Dieng tentunya ya. Sekarang Puncak udah sangat jauh berubah, suhunya lebih biasa saja. Karena saya sendiri kan orang Bandung, cuma rumah orang tua di Jakarta Utara, jadi bisa ngerasain banget bedanya dinginnya di Puncak sama di daerah misalkan daerah Bandung, Ciwidey, itu beda banget. Masih lebih dingin daerah Ciwidey, Ranca Bali. Ya karena mungkin pembangunan di sini kan termasuk marak ya, pembangunan villa, tanah kosong dijadikan villa.
masuk ke daerah Puncak 2 juga sekarang banyak itu. Saya perhatikan saat saya lewat jalur Puncak 2, makin banyak villa-villa. Ya nggak tahu ya perizinannya seperti apa, terutama daerah-daerah yang seperti Sukamakmur. Itu kan daerah Puncak 2 tuh ya. Jonggol, perbatasan Jonggol dan sini Kabupaten Bogor dan Cianjur. Oke, ini kita sudah melintasi masjid yang dekat dengan Puncak Pas ya. Masjid At-Tawun, Secret Garden. Oh, sini banyak destinasi wisata kuliner juga banyak di sini. Tempat ngopi. Untuk penataannya yang dilakukan kan sempat ada penertiban ya. Ya kebanyakan ya para pedagang ya tadi sepertinya mereka sudah dikumpulkan di Gunung Mas, tapi juga banyak yang ya berjualan di pinggir jalan yang ada daerah-daerah yang agak menjorok ke samping. Nah, saya suka heran ya, entah kenapa ya sama motor-motor yang kenapa berisik seperti itu, padahal dia kenceng enggak, tapi cuma berisiknya doang. Nah itu dia tuh, kadang suka kesel sebel juga, tapi ya sudahlah, nanti kan ya kena akibatnya sendiri gitu loh di jalan entah kenapa gitu kan, terutama di daerah-daerah yang agak rawan lah, yang sensitif, bisa memicu keributan kalau digeber-geber. Karena memang anak muda sekarang gampang terpancing cuma dari geber-geberan knalpot itu loh. Entah apa enaknya gitu ya. Kalau saya kan ya mungkin udah umur 38, udah bapak-bapak ya, jadi malah nggak terlalu seneng yang begitu-begitu. Suaranya aneh, sakit. Jadi kalau mau sekalian beli yang motor, misalkan yang mereka yang pada demen-demen suara seperti itu, beli sekalian motor 600 cc gitu kan, atau motor 1000 cc gitu, yang memang suaranya memang knalpot standarnya seperti itu gitu, suaranya ngebas. Kalau yang kayak gini-gini udah pelan, berisik, aduh ampun dah. Tapi ini malam ini sih tidak ada kabut ya, karena kondisi cuacanya cerah, tidak hujan. Ini bisa kita lihat kondisi Puncak Bogor, Jawa Barat, hari Jumat 10 Oktober 2025, sekitar jam setengah 7 malam, termasuk lengang sepi ya. Nah ini parkiran, dulu namanya Rindu Alam, sekarang jadi dulu restoran makanan Padang Rindu Alam, sekarang Liwet Asep Strawberry Resto Wisata. Sempat tutup itu, saya pernah dulu lihat, kan saya beberapa kali sering perhatiin juga lewat sini, sempat tutup karena mungkin perizinan, sekarang udah buka lagi. Nah di sini kita udah mau sampai di perbatasan Puncak Bogor dan Cianjur ya.
Ini udah pos polisi Cianjur. Puncak Pas. Nah, di sini sudah masuk Cianjur, bukan lagi Kabupaten Bogor. Menurut saya dari seluruh lokasi sepanjang jalur wisata puncak, daerah sini yang paling dingin ya. Suhu udaranya yang paling dingin daerah sini. Yang pas di Kabupaten Cianjurnya ini. Untuk yang tadi yang pas di sana di belakang itu tidak terlalu dingin sebenarnya. Nah, yang paling dinginnya di sini, daerah sini. Kalau nggak salah kan saya pernah tahun lalu ya, saat tahun 2024 kalau nggak salah, ajak anak dan istri nginap di salah satu hotel di sini, hotel bintang 3 apa ya, yang murah juga. Itu kalau pagi-pagi sampai kabutnya tebal sekali, dan suhu udaranya wah dingin. Kalau pagi-pagi sekali dingin. Nah, kalau di daerah sini, dinginnya yang daerah sini, yang pas di sininya, ya bisa saya katakan mirip-mirip lah kayak dinginnya di Ranca Bali Ciwidey, daerah sini ya. Tapi kalau tadi yang di sebelum yang belakang ini nggak terlalu dingin, yang sini udah agak mendingan. Oke. Wisma Pendawa Ciloto, Kementerian Sosial. Terkadang wisma-wisma seperti itu juga banyak yang disewakan ya kepada para pelancong. Nggak semua sih, tapi ada beberapa. Tergantung apakah di hari itu ada acara nggak resmi di kementerian tersebut. Istana Presiden Cipanas, Cianjur, Bandung. Kita menuju Bandung ya. Bumi Aki. Kalau di sini ya banyak sekali rumah makan, restoran Sunda, khas Sunda. Gimana nih kualitas videonya saat malam hari? Lumayan ya. Lembah Hijau Resort Hotel Ciloto. Ya, daerah sini sebutnya Ciloto ya. Jalan Raya Ciloto Puncak. Grand Aston Puncak Hotel and Resort.
Rindu Alam Story. Oh nih dia pakai nama Rindu Alam. Rindu Alam Story. Ada SPKLU juga di sini. Tapi SPKLU itu jarang-jarang juga ya. Biasanya rentang berapa gitu baru ada lagi. Ciloto Indah Permai Resort Hotel. Nah, kalau nggak salah yang saya nginap sama keluarga saya itu tahun lalu itu setelah ini, deket-deket sini. Wah, udaranya dingin ya. Cianjur, Bandung lurus, kiri Taman Bunga Nusantara. Ah, yang kiri ini dia tembusnya ke Puncak 2. Tembusnya ke Puncak 2. Nanti ujung-ujungnya ke arah Cibubur, Pondok Rangon tembusnya. Yang kiri sini ya. Kita tetap lurus, kita ke arah Cianjur. Cipanas dulu, baru Cianjur. Sekarang banyak restoran besar ya di daerah sini. Oke. Ini sudah masuk daerah mendekati Cipanas ya, Istana Cipanas. Di sini ada pom bensin Cimacan. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini kita akan selesai untuk record lagi. Mungkin di perjalanan berikutnya kita akan record lagi, mungkin besok, karena kita akan ada melakukan survei ke daerah jalur Pantura untuk sampai ke arah Dieng. Survei track jalur sih sebenarnya, tapi besok baru kita akan mulai start pagi. Untuk sekarang kita akan pulang ke rumah kita di rumah saya di Bandung. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan perjalanan dari Bogor mencapai ke arah puncak sini sampai Cianjur. Ya mungkin udah biasa sih, karena memang daerah sini sudah sering banyak orang lewat ya. Oke, sekian sekalian saya tutup. Terima kasih. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya besok.